Bagaimana kita bisa berharap masyarakat itu untuk ikut serta memikirkan tentang pendidikan, kesehatan, dan bahkan kemajuan bangsa jika mereka masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kita tidak akan bisa membicarakan tentang pentingnya pendidikan, terjaminnya akses kesehatan, dan bahkan kalau lebih luas tentang maju mundurnya bangsa dan negara dengan orang-orang yang bahkan penghasilan sehari-harinya belum tentu cukup untuk makan. Kenapa? Ada sebuah teori namanya the hierarchy of needs yang dicetuskan oleh Maslow. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar adalah fondasi dari segala hal yang dilakukan dalam hidupnya. Kita tidak akan bisa melangkah ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi seperti pendidikan, kesehatan, atau bahkan aktualisasi potensi diri kalau kebutuhan dasar kita itu belum terpenuhi. Untuk banyak orang, memenuhi kebutuhan dasar itu bukan hal yang mudah. Mereka harus berjuang hanya untuk mendapatkan makan yang cukup, tempat tinggal yang layak, apalagi akses kesehatan. Itu nomor sekian nanti setelah makan. Kalau hal-hal dasar ini saja belum terpenuhi, make sense gak mereka bisa diajak untuk berpikir tentang masa depan? Apalagi tentang pendidikan dan kontribusi kepada negara. Tidak akan. Kenapa? Karena dalam pikirannya adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Bagaimana manusia bertahan hidup? Makan. Itu yang dikatakan oleh Maslow. Banyak dari kita mungkin berpikir tentang pendidikan tinggi. Bahkan pendidikan tinggi itu diyakini menjadi salah satu kunci yang bisa digunakan untuk memutuskan kemiskinan struktural. Tetapi ada berapa yang bisa untuk berpikir bahwasanya mereka harus menempuh pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ketika perut mereka masih lapar? Berapa banyak orang yang bisa berpikir untuk membuat BPJS Kesehatan, mengajukan PBI gitu kalau misalkan mereka betul-betul gak punya uang untuk bayar 35.000. Kalau penghasilan sehari-hari saja untuk beli beras itu kurang. Jangan berpikir bila mau beli beras saja kurang. Kita itu seringkali lupa. Ketika kita merumuskan sebuah ide, kita lupa bahwasanya ketika manusia itu berada dalam kondisi kekurangan, fokusnya itu adalah bertahan hidup. Bukan mengejar impian atau kemajuan sosial. Yang penting perutnya tidak lapar dulu. Karena manusia itu ketika hidupnya terancam, nggak akan pernah berpikir tentang pendidikan atau bahkan kemajuan bangsa dan negara. Itu nanti dulu. Negara bangsa itu nanti kalau misalkan perut sudah kenyang. Perut sudah kenyang, pikiran terbuka lebar, barulah berpikir tentang kemajuan bangsa dan negara. Jadi memang untuk membangun sebuah bangsa, berikanlah lebih dulu akses untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Jika kita ingin masyarakat Indonesia berpikir lebih luas tentang pendidikan, kesehatan, dan kemajuan bangsa, maka berikanlah mereka akses yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologisnya dulu. Pastikan mereka nggak lapar, nggak haus, pastikan mereka bisa tidur dengan nyenyak. Hanya setelah kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, baru orang-orang kita punya fokus pada hal-hal yang lebih besar. Bayangkan kalau semisal para pekerja, para petani, para pedagang, mereka bisa merasa aman secara finansial. Yang mana ketika mereka merasa aman secara finansial, mereka nggak mungkin takut lapar. Maka mereka akan memiliki waktu dan energi untuk memikirkan tentang pengembangan diri, pendidikan lebih lanjut, dan bahkan memberikan kontribusi lebih untuk negara. Kenapa? Karena kebutuhan dirinya sudah selesai. Jadi dengan memberikan akses untuk kebutuhan dasar seperti akses pangan, pendidikan yang terjangkau, dan layanan kesehatan yang merata untuk semua masyarakat Indonesia, itu sama dengan kita memberikan mereka kesempatan untuk berpikir lebih luas. Jika kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa makan, itu sama dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa memikirkan sekolah tanpa takut datang dalam kondisi perut kosong. Dengan demikian, peluang supaya mereka bisa berkontribusi kepada negara itu akan jauh lebih besar. Jadi, mari kita mulai dari dasar. Dasarnya dulu dipenuhi, makannya dulu, perutnya dulu dikenyangkan.
Nanti bertahap kalau menurut Maslow. Nanti kalau perutnya sudah kenyang, maka pikirannya akan terbuka. Pentingnya pendidikan, pentingnya asuransi kesehatan, pentingnya literasi finansial, itu akan mengikuti. Kalau yang di bawah sudah stabil, pastikan dulu kebutuhan dasar masyarakat Indonesia terpenuhi, agar mereka bisa berpikir lebih luas dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Caranya bagaimana? Mana ya? Sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak sih program pemerintah yang mendukung hal ini gitu. Mencoba untuk menstabilkan bagian bawah dari hukum hierarchy of needs-nya Maslow ini. Salahnya adalah apa masalahnya? Apa masalahnya? Terlalu banyak masalah sampai aku bingung menjabarkannya. Nah, ini itu sebenarnya nanti bahasannya jatuhnya ke peralihan antara budaya agraria kita geser ke budaya industri ini nanti. Panjang lagi video ini. Nanti aja dah di video yang lain. Bye, see you.